Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Anda harus membayar harga atas kesalahan Anda. Sekarang pergilah, ucap King Sui melempar mereka semua jatuh. Bu Feihua bahkan tidak berani merengek saat dia membawa anak buahnya dan dengan cepat lari. Terlalu lunak untuk melepaskan mereka dengan mudah, terutama Bu Feihua, kata Hao Tian dengan penyesalan. Apakah kamu tidak melihat betapa canggungnya dia berjalan saat dia pergi? Mulai hari ini, dia tidak akan pernah bisa menjadi pria sejati. Bukankah harus hidup dengan hukuman yang lebih keras daripada membunuhnya di tempat? King Sui sedikit terkekeh. Hao Tian mengencangkan ototnya dan segera berkata, aku tidak memendam apapun terhadap nona-nonamu. King Sui terkejut dengan betapa seriusnya Hao Tian menanggapi masalah ini dan tertawa saat dia menjawab, jangan khawatir, nona-nona saya tidak begitu mudah dicuri oleh orang lain, terutama bukan Anda. Anda terlalu membosankan dan kasar, sedangkan nona saya sangat pintar dan lembut. Mereka tidak akan jatuh cinta padamu. Saya membosankan dan kasar. Saya merasa seperti Anda 10 kali lebih buruk dari saya, kata Hao Tian dengan suara kaget dan tertekan. Baiklah, kita harus pergi, kita harus segera menemukan tempat. Tepat saat mereka akan pergi, King Sui menatap ke langit. Seorang pria yang menunggangi elang emas menarik perhatian mereka karena dia memiliki tubuh iblis, dan wajahnya memberinya rasa keakraban. Sepertinya ada luka serius yang tersembunyi di dalam dirinya. Meskipun demikian, dia masih sedikit lebih kuat dari Niwu. King Sui ingin tahu siapa pria ini. Dia tidak tahu bahwa kota Hua memiliki orang-orang yang sekuat ini. Seorang pria yang kuat ini pasti akan menjadi puncak di seluruh domain lautan bintang 9 benua. Fakta bahwa pria itu memandang sekitar paruh baya meskipun masih muda ada hubungannya dengan luka-lukanya. Dia memang terlihat jauh lebih dewasa daripada orang seusianya. King Sui tercengang ketika dia menggunakan teknik penglihatan surgawi untuk menentukan penyakit yang diderita pria itu. Dia secara tidak sengaja melihat sebuah liontin di dadanya. King Sui yang bersemangat ini karena Chiao dan Chi Feng memiliki liontin yang sama. Ketika King Sui berada di desa Gunung Giok di benua ilahi kemenangan timur, dia telah bertemu dengan cucu dan cucu dari tetua desa tua. Dia telah membantu menekan aura merusak dari kedua anak itu. Saat itu, King Sui hanya bisa merasakan konstitusi mereka yang kuat, jadi dia secara kasar mengukur bahwa mereka memiliki latar belakang yang luar biasa. Namun, konstitusi ini bisa berbahaya bagi keluarga mereka sehingga orang tua mereka memutuskan untuk meninggalkan mereka. Inilah yang dia pikirkan saat itu. Kemudian, ketika King Sui menjadi lebih kuat, dia menggulingkan ide ini karena garis keturunan semacam ini akan memiliki cara untuk menekan aura yang merusak, seperti teknik atau harta karun khusus. Namun, satu-satunya petunjuk tentang latar belakang mereka hanyalah liontinnya. Dengan luka berat pria ini, yang tampaknya diperparah oleh penyakit selama bertahun-tahun, pasti benar-benar sebuah heboh jika pria ini telah dipisahkan dari pasangan. Pria itu menatap King Sui dengan wajah kaget. Dia juga tidak mengerti. Dia yakin bahwa dia tidak mengenal anak muda ini atau orang-orang di sebelahnya. Bagaimana saya harus menyapa Mister? King Sui tersenyum saat dia berjalan menuju pria itu. Pria itu tertawa ketika berkata, saya Ciyang, bagaimana saya memanggil Anda? King Sui, nama belakang Anda adalah Ci. King Sui berpikir lagi, nama Chiao dan Chi Feng semuanya berasal dari liontin dan bukan dari tetua desa tua di desa Gunung Jade. Memang, apakah ada yang salah dengan itu? Ciyang berkata tanpa sadar saat melihat ekspresi terkejut King Sui. Hanya saja wajahmu terlihat sangat familiar meskipun aku sangat yakin bahwa aku belum pernah melihatmu sebelumnya. King Sui tidak dapat menyebutkan liontin itu. Bagaimanapun,
Liontin itu ada di bawah pakaian pria itu. Benar, dunia ini adalah rumah bagi banyak orang dan banyak di antaranya terlihat mirip. Saya tidak berpikir ada sesuatu yang luar biasa tentang itu. Qi yang tidak terlalu memikirkannya, menundanya hanya sebagai upaya King Sui untuk memulai percakapan. Anda salah paham, orang yang saya kenal adalah sepasang saudara kandung yang terlihat sangat mirip dengan Anda dan memiliki nama keluarga yang sama dengan Anda. Sayang sekali Anda tinggal berjauhan. Penasaran, sangat penasaran, kata King Sui tanpa berpikir panjang, menggelengkan kepalanya saat melakukannya. Siapa nama mereka dan di mana Anda bertemu dengan mereka? Ekspresi wajah Qi yang akhirnya berubah, seluruh tubuhnya menjadi sangat bersemangat. Nama mereka tertulis di liontin yang mereka kenakan. Anak laki-laki itu bernama Chiao, dan gadis itu bernama Qi Feng. Mereka sudah berada di rumah saya selama 20 tahun atau lebih. Mengapa kamu bertanya, saudaraku? Ucap King Sui melihat bahwa Qi yang menggigil. Pria itu menurunkan liontin dari lehernya dan menatap King Sui dengan tatapan penuh harapan. Apakah ini jenis liontin yang kamu bicarakan, saudara? King Sui tahu bahwa ada kemungkinan besar Chiao dan Qi Feng adalah anak-anak pria ini. Sungguh mirip. Kalian bertiga terlihat sangat mirip dan semuanya memiliki nama keluarga Qi. Karena King Sui tidak tahu banyak dan tidak sepenuhnya yakin, dia sangat bersemangat dan sedikit berharap. Mereka adalah anak-anak saya dan 38 tahun yang lalu, kami diserang. Saat itu, saya dan istri berhasil lolos. Tetapi musuh sangat kejam dan kami terluka parah dalam prosesnya. Kami melarikan diri dari 8 wilayah Desolates, dari 9 benua Star Ocean Domain, namun mereka menolak untuk mengalah. Saya harus memberikan kedua anak itu kepada 2 pelindung klan kami, karena saya dan istri saya adalah target utama. Beberapa dari kami selamat dan saya tidak pernah berani mencari anak-anak. Pria itu, setelah mengucapkan bagiannya, mengambil waktu sejenak untuk mengatur napas. Dari kelihatannya, dia secara emosional tidak stabil dan kemudian berkata dengan agresif, bagaimana keadaan mereka sekarang? Mereka baik-baik saja dan dibesarkan oleh kepala desa di pegunungan. Saya bertemu mereka ketika saya mengunjungi benua ilahi kemenangan timur, dan mereka menjalani kehidupan yang bahagia. Ketika saya bertemu mereka, saya terkejut dengan bakat bawaan mereka, meskipun roh jahat yang kuat mengelilingi mereka. Jadi, saya memalsukan liontin giok untuk mereka dan mengajari mereka keterampilan pertempuran tertentu untuk membantu mereka menekan roh jahat. Pada saat itu, mereka masih remaja, kata King Sui mengingatnya. Apa yang terjadi setelah itu? Qi yang bertanya. Dia hanya ingin tahu tentang anak-anaknya. Pada saat itu, kami setuju bahwa jika mereka ingin berkultivasi, mereka harus mempraktikkan apa yang saya ajarkan terlebih dahulu dan datang untuk mencari saya 10 tahun kemudian. Setelah 10 tahun, saya masih tinggal di benua Green Cloud ketika mereka benar-benar datang mencariku. Mereka tinggal bersamaku sejak itu. Saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan bertemu Mister di sini. King Sui menghela nafas dengan emosi. Ini benar-benar keajaiban. Beberapa hal hanya kebetulan. Di dunia ini, ada terlalu banyak kebetulan. Ada juga King Sa yang aura jahat dan jahatnya bahkan lebih kuat dari Qi Feng dan Chiao. Bisakah saya pergi menemui mereka? Chiao berpikir lama, berjuang secara internal saat dia berbicara. Apakah ancaman telah diberantas? King Sui bertanya. Qi yang menghela nafas dan menganggukkan kepalanya, lupakan. Karena mereka bisa menjalani kehidupan yang baik sudah merupakan hasil terbaik. Yang terbaik adalah tidak melihatnya. Setelah mengetahui bahwa anak-anak itu masih hidup, Qi yang sangat gembira. Tapi dia takut untuk menyambut mereka kembali, bahkan melihatnya sulit baginya. Ini membuatnya sedih, tetapi dia masih berkata kepada King Sui, kalian semua dipersilakan untuk tinggal di tempat tinggal saya yang sederhana untuk mengobrol kapan saja. King Sui menganggukkan kepalanya. Meskipun Chiao dan Qi Feng tidak mengatakan apa-apa, dia tahu bahwa mereka ingin tahu tentang asal-usul mereka.
Dengan demikian, King Sui mulai berpikir tentang bagaimana membiarkan Ciao dan Chi Feng kembali ke rumah dan agar klan Chi menetap. Jadi dia menganggukkan kepalanya, "Maaf mengganggumu." "Jangan khawatir, terima kasih telah merawat mereka selama ini," kata Chi Yang dengan tulus. "Keduanya memanggil saya ayah mereka seperti anak-anak saya sendiri, meskipun mereka bukan darah daging saya. Mereka benar-benar ingin mengetahui asal-usul mereka yang sebenarnya, serta alasan mereka ditinggalkan," kata King Sui dengan ringan. Hati Chi Yang mulai semakin sakit, dan wajahnya menjadi pucat. Bertahun-tahun telah berlalu, dan dia telah memikirkan anak-anaknya berkali-kali. Istrinya juga sangat merindukan anak-anaknya, hingga wajahnya selalu berlinang air mata. Klan Chi tinggal di dekatnya, menjaga profil rendah di kota Hua. Namun, tidak ada yang berani memprovokasi mereka. Mereka juga tidak menghadiri acara yang diselenggarakan oleh kekuatan lain. Karena itu, banyak keluarga secara bertahap mulai memandang klan Chi sebagai keluarga yang sangat tertutup, memperingatkan orang-orang mereka sendiri untuk tidak memprovokasi mereka. Rumah Chi klan tidak terlalu besar, dan tidak ada pelayan. Hanya Chi Yang dan istrinya yang tinggal di sana. Meskipun klan Chi tidak besar, mereka memiliki 3 halaman dan lebih dari 100 kamar. Halamannya diaspal menggunakan marmer abu-abu, dengan hutan bambu di sisi kiri dan kolam di sisi kanan. Di tengahnya ada jalan setapak lebar yang membentang ke halaman belakang. Di dekat hutan bambu ada taman bunga dengan sebidang besar bunga. Saat itu, seorang gadis sedang merawat tanaman. Sosoknya anggun dan diukir indah, dengan bau lembut dan bermartabat mengelilinginya. Setelah mendengar suara gerakan, dia berbalik dan melihat Chi yang membawa kerumunan ke halaman. Dia meletakkan guntingnya dan berjalan mendekat. Wajahnya cantik dan menawan, dengan dahi halus seputih salju yang memancarkan aura mulia. King Sui terkejut. Nasib, konsep misterius. King Sui merasa hal-hal ini ada, tetapi tidak ada yang sesederhana itu. "Kamu kembali." Dan mereka. Wanita itu berbicara dengan lembut. King Sui tahu bahwa wanita ini juga memiliki luka serius dan tersembunyi. Namun, dia kuat, bahkan lebih kuat dari paman ketiga klan Bu. "Kita akan bicara di dalam." Chi Yang menganggukkan kepalanya dan berjalan ke ruang tamu terbesar. Chi Yang sendiri menyiapkan teh untuk para tamu. Setelah itu, dia memperkenalkan King Sui dan menceritakan kisah Ciao dan Chi Feng. Mendengar ceritanya, wanita itu terharu. Setelah Chi Yang selesai, wanita itu berkata, "Aku sudah lama merindukan mereka, aku benar-benar ingin melihat mereka, tapi itu hanya akan menyakiti mereka." King Sui tersenyum saat dia mengeluarkan selembar kertas dan pena emas. Dia mulai menggambar. Dengan sangat cepat, sosok Ciao dan Chi Feng dilukis. King Sui tidak hanya menggambar satu gambar. Sebaliknya, dia mengingat pertama kali dia bertemu mereka dan bagaimana hubungan mereka berkembang sampai sekarang, sehingga dia membuat 10 gambar. Chi Yang dan wanita itu memandang dengan penuh perhatian. Melihat setiap gambar, tangan wanita itu mulai bergetar sementara air matanya mengalir tak terkendali. Di sisi lain, meskipun Chi Yang tidak menangis, rasa sakit di matanya terlihat jelas. "Saudaraku, terima kasih telah merawat mereka selama bertahun-tahun," kata wanita itu dengan tulus sambil membungkuk pada King Sui. King Sui dengan cepat memeluknya. "Kakak, kamu akan segera bertemu mereka, berbahagialah." Wajah wanita itu mencerminkan keterkejutan dan kebahagiaan, tetapi dia dengan cepat menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku khawatir bertemu dengan mereka hanya akan menyakiti mereka." King Sui tertawa. "Sebelumnya, saya mendengar saudara laki-laki menyebutkan tentang daerah 8 Desolates. Anda semua mungkin dari sana. Jika Anda mempercayai saya akan membantu Anda mengembalikan prestasi dan kehormatan keluarga Chi." Melihat King Sui, ekspresi gembira dan kaget bisa terlihat di seluruh wajahnya. Namun, pada akhirnya, dia masih berkata, "Lawan sangat kuat di 3 wilayah bawah. Mereka berada di puncak. Sampai sekarang, kami masih belum pulih dari luka tersembunyi kami,
dan kekuatan kami tidak dapat dibandingkan dengan mereka. Mereka memiliki kekuatan dalam jumlah, dengan banyak individu yang kuat. Memulihkan kehormatan klan Qi praktis tidak mungkin. Ada beberapa hal yang bergantung pada usaha manusia. Jika seseorang tidak berusaha sebaik mungkin untuk mencapai sesuatu, bagaimana dia tahu apakah itu mungkin atau tidak? Kakak dan adik masih muda, meskipun saya tidak tahu banyak tentang 3 wilayah, saya merasa bahwa kekuatan Anda sebelumnya adalah salah satu yang terkuat di 3 wilayah bawah. King Sui tertawa terbahak-bahak. Gagak yang menghalangi langit telah mengevaluasinya untuk dapat memasuki 4 wilayah pertama, jadi yang dapat menekannya di 3 wilayah bawah akan sedikit, dan keahlian khususnya mungkin akan memungkinkan dia untuk membantai ahli di sini. Satu-satunya bahaya adalah para ahli super yang hidup dalam pengasingan di sana. Cedera kami sangat parah. Awalnya, kekuatan kami sudah kalah dengan lawan. Jika kita menghadapi mereka sekarang, kita akan langsung terbunuh. Selain itu, tidak ada kekuatan dalam 3 wilayah bawah yang bersedia menyinggung mereka. Sebuah kemauan besi kadang-kadang tidak cukup, bahkan satu kemunduran pun dapat menyebabkan kutukan tak terbatas. Qi yang berkata dengan pahit, "Cederamu tidak menjadi masalah. Saya dapat menyembuhkan Anda, dan bahkan membantu kultivasi Anda meningkat. Aku hanya tidak tahu apakah kalian semua, klan Qi, telah bersatu kembali." Awalnya, klan Qi adalah kekuatan besar di wilayah ini, kurasa kalian semua tidak akan musnah. King Sui tersenyum dan berkata. Qi yang tercengang mendengar janji keselamatan yang tiba-tiba ini. Suksesi kejutan bahagia ini muncul tiba-tiba, dan agak sulit baginya untuk menerimanya. Namun, dia tidak bisa memverifikasi klaim ini. Dia berpikir sejenak, sebelum berkata, beberapa anggota klan Qi tidak tahu apa-apa tentang lokasiku, atau mereka sudah berada di sini mencoba memulihkan klan. Pada akhirnya, King Sui dan krunya tinggal di klan Qi. Untuk mendapatkan kepercayaan pasangan Qi, dia harus membiarkan kekuatan mereka pulih, yang akan memakan waktu mulai dari 3 bulan hingga setengah tahun. Kekuatan mereka tidak memburuk, tetapi luka tersembunyi membuat mereka tidak dapat menggunakan bahkan setengah dari basis kultivasi mereka. Itulah masalah sebenarnya di sini. King Sui langsung menyembuhkan 1/10 dari luka pasangan itu, suatu prestasi yang tidak terbayangkan bagi mereka. Mereka telah mencari banyak dokter dan ahli pil yang akhirnya tidak dapat membantu mereka pulih lebih jauh. Karena perawatannya memiliki efek yang luar biasa benar-benar menakjubkan. King Sui dapat secara instan menyembuhkan 1/10 dari luka mereka yang tidak dapat ditangani oleh banyak orang, bahkan menyembuhkan keseluruhan luka. Kemampuan ini akan membuat kekuatan yang tak terhitung jumlahnya untuk bersaing dengan tergesa-gesa untuk King Sui. Semua pembudidaya memiliki luka tersembunyi mereka sendiri, berpotensi mengurangi masa hidup mereka. Beberapa memiliki luka yang lebih ringan, beberapa memiliki yang lebih berat. Bagaimanapun, mereka yang telah menghabiskan hidup mereka untuk berkultivasi jarang akan bertahan tanpa luka tersembunyi. 3 hari kemudian, King Sui akhirnya diberi pengarahan oleh pasangan itu tentang kisah Qi Clan. Klan Qi berasal dari wilayah 8 Desolates, milik tingkat kekuatan tertinggi di wilayah tersebut. Wilayah 8 Desolates sendiri adalah yang ketiga di antara 9 domain, sedangkan yang kedua adalah domain 6 sungai. Dengan 8 wilayah Desolates sebagai yang terkuat dan wilayah lautan bintang 9 benua sebagai yang terlemah, pasti ada celah kekuatan antara 3 wilayah. Sebagai perkiraan awal berdasarkan Bu Clan dan Qi Clan, jaraknya kira-kira 2 kali lipat. Sebagai klan terkemuka di wilayah 8 Desolates, klan Qi dicocokkan dengan lebih dari selusin kekuatan di permukaan, dan bahkan mungkin ada kekuatan yang lebih besar yang tersembunyi di wilayah tersebut. Bencana Qi Clan dimulai dengan manual rahasia, salah satu asal muasal Buddha. Tepatnya, itu adalah potret tunggal, potret Buddha yang ilahi. Potret Dewa Buddha ini hampir menyebabkan pemusnahan klan Qi. Sebagai harta karun sempurna dari sekte Buddha ilahi, ia menyembunyikan rahasia Buddha yang kuat dan bertindak sebagai harta yang melindungi sekte.
Nasib Ciklan berada dalam kesulitan sampai kelahiran si kembar. Itu adalah kesempatan yang menggembirakan yang layak untuk dirayakan, dengan banyak pihak yang menawarkan hadiah saat mereka datang untuk bergabung dalam perayaan tersebut. Hadiah jarang dibuka sebelum tamu, karena perbandingan dapat menyebabkan situasi yang tidak menyenangkan. Namun, hadiah-hadiah ini biasanya menggunakan nama pengirim, agar penerima dapat mengidentifikasinya. Masalahnya adalah di antara berbagai hadiah, salah satunya adalah gambar Buddha ilahi. Ini adalah harta karun sempurna dari sekte Buddha suci yang tidak akan pingsan tanpa alasan, bahkan tidak membahas fakta bahwa kedua belah pihak tidak memiliki hubungan yang sangat dekat. Sekte Buddha-Buddha adalah monster raksasa lainnya di wilayah 8 Desolates, bahkan lebih besar daripada klan Qi. 3 hari kemudian, sekelompok ahli dari sekte Buddha ilahi bergegas ke klan Qi dengan marah, mengklaim bahwa klan Qi telah mencuri harta mereka. Mereka kemudian memulai pembantaian. Qi yang merasa sedih saat menceritakannya kembali, mengetahui bahwa mereka telah direncanakan untuk melawan. Gambar Buddha ilahi telah diberikan kepada klan Qi oleh sesepuh dari sekte Buddha ilahi. Setelah itu, klan Qi telah mengirim seseorang untuk mengirimkan hadiah, menciptakan persona imajiner yang namanya tidak dapat dilacak ke siapapun. Klan Qi, juga raksasa di daerah 8 Desolates, telah menunggu istri Qi yang menjadi yang terlemah setelah melahirkan sebelum melaksanakan rencana mereka, menyerang sementara salah satu dari 2 pilar utama klan Qi lumpuh. Selain si klan, Keklan dan Heaven Shaking Gate juga telah berpartisipasi sementara hanya satu cabang dari sekte Buddha-Buddha yang ikut serta dalam serangan itu. Tercatat bahwa penatua yang menghasut adalah dari klan Qi. Masalah ini secara alami dijatuhkan mengingat kehancuran Qi klan. Bahkan mereka yang memiliki hubungan baik dengan klan Qi telah menyerah, tidak melakukan apa-apa selain melihat kehancuran mereka. Tidak ada yang mau melawan klan Qi dan sekte Buddha untuk klan yang bahkan sudah tidak ada lagi. King Sui juga merasa bahwa penyebabnya terlalu sederhana, tetapi jelas sudah ada ketegangan yang mendasari, dan bahkan jika bukan karena masalah ini, sesuatu pada akhirnya akan terjadi. Masalah ini tidak bisa dicegah. Qi yang tidak percaya kata-kata kasar King Sui tentang memulihkan klan Qi, tetapi dengan jaminan King Sui bahwa Qi Feng dan Qiao akan diizinkan untuk bergabung kembali dengan klan Qi mereka, dia ingin mencobanya. Itu terlalu menggoda, ditambah dia sangat ingin membalas dendam. King Sui telah memberinya tujuan dan harapan. Jika luka-lukanya benar-benar bisa disembuhkan, dia bahkan akan menyerang domain yang merosot itu sendiri. Ini adalah kota Hua. Setelah kejadian itu, mereka telah mencoba berkeliaran dari 9 domain, tetapi hanya di sini mereka bisa mendengar lebih banyak tentang 8 daerah Desolates sambil menghindari mata-mata mereka. Menderita luka tersembunyi yang licik, dipaksa untuk meninggalkan daging dan darah mereka, pasangan Qi yang menanggung beban berat dan pertikaian berdarah. Hati dan pikiran mereka ditempa dalam situasi gelap ini. Tidak ada yang menanggung rasa sakit yang mereka lakukan. Bahkan kematian adalah pelepasan, karena hidup mereka lebih buruk dari kematian itu sendiri. Seseorang telah memberi mereka kesempatan untuk membalas dendam, kesempatan untuk memulihkan klan mereka, kesempatan untuk menenangkan leluhur mereka, serta ayah Qi Yang. Mereka bisa beristirahat dengan tenang karena tahu klan tersebut tidak dihancurkan selama mereka. Rumah klan Qi sibuk dengan kebisingan dan kegembiraan saat halaman kecil tiba-tiba menampung selusin lebih orang. Meskipun jumlah cacing ilahi es hitam dibelah 2 dengan hanya 4 yang tersisa, masing-masing dapat dengan mudah menjadi senjata ampuh saat tumbuh dewasa, belum lagi 4 dari mereka. Tepatnya ada 2 pasangan di antara cacing-cacing itu, jadi ada potensi cacing yang lebih banyak lagi setelah mereka bertelur. Kehidupan di kota Hua ini berlanjut selama setengah bulan, dan King Sui akhirnya mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang gambaran yang lebih besar dalam 9 domain. Itu dibagi menjadi 3 wilayah bawah, 3 wilayah tengah, dan 3 wilayah atas. Mereka saat ini tinggal di kota Hua dari domain lautan bintang 9 benua, yang terlemah dari 3 wilayah 3 bawah.
Kekuatan ahli di seluruh wilayah tidak akan banyak menyimpang. Meskipun ini bukan ibu kota provinsi, tidak banyak perbedaan meskipun ini adalah wilayah perbatasan. King Sui mengingat istana naga perak tempat Chong Yunlong berasal. Itu juga kekuatan puncak di Star Ocean Domain 9 benua, meskipun kekuatannya sedikit kurang. Mungkin ada senior yang lebih kuat yang memegang benteng di istana. King Sui tidak berniat mengunjungi Chong Yunlong karena istana naga perak sangat jauh, dan dia akan segera meninggalkan 3 wilayah bawah. Beberapa orang sudah mulai menyelidiki kebenaran di balik kehancuran klan Kai. Itu adalah klan Bu. Seharusnya, kepala Kai klan berselingkuh dengan salah satu istri kepala Bu klan, dan Kai Zong bahkan menggoda nyonya muda Bu klan. Meskipun dia lumpuh, masalah itu masih membuat Bu klan menjadi bahan tertawaan. King Sui tidak membelinya karena alasan alternatif disarankan. Dikatakan bahwa klan Kai telah menemukan benda yang diinginkan Bu klan. Objek yang dimaksud masih belum diketahui karena Bu klan tidak pernah mengaku melakukan apapun. Belum ada penutupan untuk masalah ini. Bisnis Kai klan tidak ada hubungannya dengan King Sui, dan dia tidak suka ikut campur dalam hal-hal yang bukan urusannya. Adapun perkelahian kecilnya dengan Bu klan, dia berharap mereka juga tidak mengganggunya. Cedera pasangan Chi pulih dengan cukup baik. Pada saat yang sama, penerimaan dan kepercayaan mereka pada King Sui mulai tumbuh. Mereka juga mulai melihat harapan pada janjinya. Saat mereka pulih, mereka juga semakin kuat. Namun, peningkatan kekuatan ini tidak signifikan dibandingkan dengan mendapatkan kembali kekuatan aslinya. Sebelumnya, mereka bahkan tidak dapat menggunakan setengah dari kekuatan mereka, tetapi sekarang, hanya dalam seminggu, mereka dapat menggunakan 6/10 darinya. Selain mengobati luka pasangan Chi Yang, King Sui juga mengambilnya sendiri untuk membantu mengkonsolidasikan fondasi orang lain, membantu mereka memelihara konstitusi mereka, menghilangkan kotoran mereka, serta mengajari mereka beberapa formasi yang kuat dan tinju Kaisar Yu. King Sui hanya berkultivasi di alam valet jade immortal, sementara rutinitas paginya hanya diisi dengan Tai Chi. Kota Hua damai, atau setidaknya rumah tangga Chi tenang. Tidak ada yang datang untuk menimbulkan masalah, dan semua orang damai dan puas. Namun, pada hari kedua, orang-orang datang dan meminta untuk berbicara dengan King Sui. King Sui bisa melihat melalui niat mereka saat melihat mereka. Ada 3 orang, dan mereka dipimpin oleh seorang wanita cantik yang kecantikannya hanya sedikit pucat dibandingkan dengan Shen Huang dan Bei Huang Fan. Dia anggun, berpakaian mewah, memiliki mata cerah dan gigi seperti mutiara, jelas merupakan kecantikan yang unik. Shen Huang dan Bei Huang Fan jelas merupakan satu dari beberapa miliar, tetapi wanita ini memang bisa menjadi pasangan yang cocok dengan orang-orang seperti Huoyun Liuli, Mingyue Gelou, dan Yun Duan. Dia memiliki pinggang tipis, bokong montok, dan dada aduhai. Cara sosok rampingnya bergerak menciptakan rasa senang yang kuat namun goyah bagi yang melihatnya. Awalnya, King Sui tidak tahu siapa wanita ini. Namun, setelah melihat sekilas wajah awet muda dari orang yang berdiri di belakangnya, dia akhirnya tahu apa yang sedang terjadi. Bu Feihua, pemuda di belakangnya adalah satu-satunya Bu Feihua. Orang lain yang berdiri di belakangnya adalah orang tua. King Sui telah menyaring identitas lelaki tua ini dari pikirannya. Dia mungkin bertanggung jawab atas keselamatan mereka. Salam, Tuan. Ketika wanita itu melihat senyuman memabukkan mulai terbentuk di wajah King Sui, dia sedikit condong ke pinggang menjadi busur kecil. King Sui memikirkan apa yang dikatakan Niwu, bahwa putri klan Bu tidak buruk. Itu pasti wanita di depannya. Anda mengenali saya. King Sui berpura-pura terkejut. Sekarang saya lakukan. Saya di sini untuk menyelesaikan beberapa kesalahpahaman dengan Anda, Tuan yang baik. Wanita itu tersenyum elegan sebelum mengangguk ke arah pasangan Chi Yang. Salam, Tuan Chi dan Nyonya Chi. Seperti kata pepatah, jangan menampar pria yang tersenyum. Karena pasangan Chi yang tidak memiliki sejarah perselisihan dengan klan Bu, mereka mengangguk kembali padanya. Salam, Nona Bu. Maaf mengganggu.
Jika ada sesuatu yang Anda butuhkan, katakanlah. Kami masih memiliki masalah lain untuk ditangani. King Sui mengikuti. Ini adik laki-laki saya, dan Anda mungkin mengenalinya. Saya mendengar bahwa dia telah memprovokasi Anda beberapa hari sebelumnya. Saya membawanya ke sini untuk meminta maaf atas kesalahannya. Wanita itu berkata sambil tersenyum. Fei Hua, cepat dan minta maaf kepada tuan ini di sini. Wanita itu berbalik menghadap Bu Fei Hua, suaranya tegas. Bu Fei Hua jelas sangat takut padanya. Dia berjalan mendekat dan berkata, saya sangat menyesal. Saya tidak punya mata dan telah menyinggung Anda, Tuan. Haha, tidak apa-apa. Aku memaafkanmu. Seperti yang saya katakan sebelumnya, kami masih memiliki banyak hal untuk diurus. Silakan pergi dan jangan ganggu saya di masa depan, ucap King Sui melambaikan permintaan maafnya. Itu, Bu Fei Hua tergagap beberapa kali. Tuan, Anda telah menghukumnya, dan dia telah meminta maaf. Bisakah Anda menghapus batasan yang diberlakukan padanya, demi persahabatan baru? Jika Anda membutuhkan bantuan dari Bu Klan di masa depan, Anda bisa langsung bertanya kepada kami, kata wanita itu tanpa basa-basi. King Sui terkesan dengan kepribadian wanita yang lembut dan sabar ini. Saya tidak secara khusus meminta dia untuk meminta maaf. Siapapun yang membuat kesalahan harus menanggung akibatnya. Jika saya menuruti apa yang baru saja Anda katakan, bukankah itu seperti membunuh seseorang dan menyesalinya sebentar, sebelum menyatakan semuanya baik-baik saja lagi? Ucap King Sui tertawa sambil melihat wanita itu. Tuan, kami datang ke sini dengan banyak ketulusan, jawab wanita itu dengan lembut. Ketulusan bukanlah sesuatu yang bisa menyapu segala sesuatu di bawah permadani. Silakan pergi, ucap King Sui sambil menggelengkan kepalanya. Tuan, saya tahu bahwa Anda melihat sedikit tentang Bu Klan. Saya tidak tahu apakah Wu Klan dari 8 daerah Desolates akan memungkinkan Anda untuk bermurah hati hanya sekali. Para wanita merajut alisnya. Wu Klan sangat menonjol di 8 Desolates Region, sedikit lebih kuat dari Qi Klan di masa kejayaannya dan tidak kalah dengan Si Klan. King Sui mulai mengenali beberapa kekuatan yang lebih tinggi di 3 wilayah bawah, dan setelah mendengar Wu Klan, dia merajut alisnya. Hubungan apa yang dimiliki kedua klan Anda? King Sui tidak takut pada Wu Klan. Namun, persiapannya masih belum cukup, dan dia masih belum mengetahui kekuatan sebenarnya dari klan ini. Kerutannya tidak luput dari perhatian Bu Fei Hua yang langsung berkata, adikku adalah tunangan tuan muda klan Wu. Jika Anda tidak menghapus batasan, Anda dan kerabat Anda dapat menunggu serangan Wu Klan. Alis King Sui terangkat. Tepat pada saat ini, wanita itu berbalik untuk menamparkan kakaknya. Diam, Tuan, saya tidak punya niat lain. Fei Hua tidak peka, kuharap kau memaafkannya. Orang tuaku hanya memiliki satu anak laki-laki yang tumbuh menjadi tidak berguna. Pak, saya tidak tahu apakah Anda memiliki saudara kandung, tetapi saya hanya punya yang ini. Meskipun dia tumbuh sedikit pesolek, dia tidak melakukan tindakan yang benar-benar tercela. Saya harap Anda, Tuan yang baik, bisa memberinya kesempatan, kata wanita itu. King Sui tidak dapat menyangkal bahwa wanita ini cerdas. Dia memiliki kecantikan dan kecerdasan. Yang terpenting, dia bertekad dan bisa melihat dengan jelas apa yang ada di depannya. Seseorang yang bisa dibayangkan oleh Tuan Muda Wu Klan tidak mungkin hanya seorang wanita biasa. Dia adalah calon simpanan Wu Klan, bukan hanya selir yang tidak penting. King Sui ragu-ragu sejenak sebelum mundur selangkah. Karena kamu mengajukan argumen yang begitu meyakinkan, aku akan memberi kesempatan pada saudaramu, tetapi hanya jika dia bisa melakukan sesuatu untukku. Terima kasih banyak, Tuan. Sebut saja apa yang harus dia lakukan, saya akan terima atas namanya, kata wanita itu dengan sungguh-sungguh. Saya tidak tahu apakah Anda percaya pada karma. Saya hanya dapat mengatakan bahwa ini tidak semisterius yang terlihat, ini adalah siklus sebab akibat dan itu ada. Izinkan saya jujur kepada Anda, bahkan jika saya menghapus batasannya sampai seperti yang dia harapkan sebelumnya,
saya perkirakan dalam 10 tahun, bahkan tanpa batasan, dia akan berakhir seperti itu. Ekspresi Bu Feihua segera berubah. King Sui menatapnya, saya tidak mencoba menakut-nakuti Anda. Anda mengalami depresi di suatu tempat di tulang rusuk ketiga Anda. Jiwa generasi berikutnya akan menanggung penyakit yang mengerikan di jari kanan, jari keempat mereka. Saya lupa menyebutkan bahwa saya adalah seorang tabib. Apakah Anda memilih untuk mempercayai saya adalah masalah Anda sendiri? Jika saya menghapus batasan, ingatkan saja bahwa jika keinginan daging Anda merajalela seperti sebelumnya, tidak ada yang bisa menyelamatkan Anda dalam waktu 10 tahun. Selain itu, Wuklan bukanlah ancaman bagiku. Aku hanya membiarkanmu karena saudarimu yang baik. Setelah King Sui selesai berbicara, dia mengangkat jarinya, menghapus batasannya. Tabib, itu sudah selesai, jangan terlalu banyak berpikir. Saya bisa menyembuhkan Anda, tetapi Anda tidak layak. Ingat kata-kataku, kalau tidak, bahkan aku tidak bisa menyelamatkanmu. King Sui tanpa ampun memotongnya. Terima kasih Tuan. Jika Anda pernah bebas, biarkan saya mentraktir Anda minum, kata wanita itu sambil tersenyum. Kita lihat saja nanti, jawab King Sui dengan acuh tak acuh. Wanita itu membungkuk kecil sebelum pergi. Wanita ini anggun, namun cerdas. Meskipun dia kurang sedikit dibandingkan dengan Shen Huang dan Bei Huang Fan, kehadiran dan pesonanya, secara keseluruhan, sama sekali tidak kurang dibandingkan dengan keduanya. King Sui mengingat apa yang dikatakan Ni Wu sebelumnya. Orang itu juga pemain, tapi dia percaya pada cinta timbal balik. King Sui tidak punya hak untuk mengkritiknya karena dia sendiri memiliki banyak wanita. Ni Wu terus-menerus membicarakan nyonya muda klan Bu ini, dan mungkin itu bukan hanya lelucon. Untuk Tuan Muda Wu Klan ingin menikahi wanita ini, tampaknya Bu Klan benar-benar beruntung. Yang paling penting, kekuatan wanita muda ini sebanding dengan Ni Wu, meskipun itu jauh lebih tersembunyi dan sulit untuk diteliti. Tidak banyak yang bisa melihatnya, dan tidak diketahui berapa banyak anggota klan Bu yang mengetahui kekuatannya. Nyonya muda Bu Klan ini benar-benar cantik, kata Hao Tian dan mendesah penuh kasih. Dia cantik, sayang dia sudah menjadi tunangan dari Tuan Muda Wu Klan, kata Ziye. Tunangan berarti mereka belum menikah, bahkan jika dia adalah istrinya, dia masih bisa bercerai, kata Hao Tian dengan benar. Benar, kali ini kamu menghapus batasan anak itu, apakah itu karena kamu menyukai saudara perempuannya? Hao Tian menatap King Sui dengan hati-hati. King Sui memandang Hao Tian. Apakah saya terlihat seperti playboy? Hao Tian melirik King Sui dengan serius sebelum berkata dengan sungguh-sungguh, ya, pasti. Jika ada peringkat, Anda akan menjadi tempat pertama yang tak terbantahkan. Memang, wanita bos semuanya adalah spesimen yang transenden. Memiliki hanya satu akan menjadi keberuntungan yang dihasilkan melalui banyak kehidupan, namun keberuntungan Anda tampaknya mampu membanjiri seluruh benua. Ziye terkekeh. Semua orang tertawa terbahak-bahak mendengar ini. King Sui tersenyum, baiklah, saya melakukannya karena kekuatan wanita itu mencapai 800 miliar dao. Tidakkah Anda akan curiga bahwa dia memiliki identitas alternatif? Apa? Sekuat itu? Hao Tian tercengang. Bei Huang Fan dan Shen Huang juga terkejut. Wanita ini sebenarnya sangat kuat. Meskipun mereka sendiri tidak buruk, masih ada celah kecil di antara mereka, bahkan setelah pertumbuhan mereka yang eksplosif baru-baru ini. King Sui, seberapa kuat kamu sekarang? Hao Tian bertanya dengan rasa ingin tahu. Sedikit di atas 110 miliar dao. King Sui tersenyum. Bohong, jangan berbohong begitu jelas. Hao Tian tidak bisa menerima kebohongan terang-terangan ini. Memang benar, meskipun beberapa kemampuan saya lebih misterius, sehingga pertahanan saya sedikit lebih baik, lebih dari 1 triliun dao. King Sui mengeluarkan angka konservatif karena pertahanan aslinya telah melebihi 1,4 triliun dao. Kamu gila. Juga, Anda memiliki beberapa kemampuan untuk meningkatkan kekuatan dengan benar.
Hao Tian penasaran karena dia hanya tahu sedikit tentang kemampuan King Sui. King Sui menganggukkan kepalanya. Rasa ingin tahu tentang aku ini, aku akan membiarkanmu mengalaminya sendiri. King Sui menggunakan pertempuran Dewa Halo dan formasi, dominasi area, DEL. Mereka secara langsung menyebabkan kekuatan Hao Tian yang sudah kuat, sedikit kurang dari 800 miliar dao, untuk menembak hingga lebih dari 1 triliun dao. Merasakan kekuatan besar-besaran, Hao Tian hanya memeluk King Sui. Dia berteriak, "Aku tidak akan pernah meninggalkanmu bahkan jika kamu mengusirku. Ini terlalu luar biasa, saya pasti bisa membuat orang lain menangis dengan ini." Yang lain melihat ini dan tidak tahu apakah harus menangis atau tertawa, tetapi mereka bisa melihat dari mana asalnya. Ketika mereka pertama kali mengetahuinya, mereka juga berpikir seperti ini, meskipun tidak terlalu berlebihan. King Sui membatalkan kemampuannya, menyebabkan kekuatan Hao Tian kembali normal. Hao Tian hanya berkata dengan murung, "Ini benar-benar tidak nyaman, sekarang jauh lebih baik." "Sungguh, kalau begitu aku bisa membuat kekuatanmu saat ini jauh lebih baik." King Sui menyeringai. Dominasi area, 9 hukum istana, Kaisar Qi, segel Xuantian. Kekuatan dan kecepatan Hao Tian langsung turun, membuatnya merasa seperti muntah darah. Seluruh tubuhnya berat saat dia menatap King Sui dengan tidak percaya. Ini adalah kemampuannya, dan termasuk buff dari sebelumnya. Jika kedua efek ini tumpang tindih, dia praktis tak terkalahkan. King Sui bahkan belum menunjukkan kepadanya senjata ilahi, kekuatan pedang terbang, atau reaksinya akan lebih dilebih-lebihkan. Ini adalah salah satu kartu truf King Sui, pengubah permainan yang mutlak. Setelah efek melemahnya dibatalkan, Hao Tian sekali lagi terbiasa dengan kekuatannya. Sungguh, lawan King Sui tidak akan beruntung menghadapi pergolakan besar-besaran. Pertemuan ini juga membuat King Sui mengerti bahwa rumor yang dia dengar tidak mutlak, terutama mengenai yang terkuat di Hua Clan. Setiap area memiliki kekuatan tersembunyinya sendiri. Pertama, permukaannya hanya tabir asap untuk kekuatan tersembunyi, terutama untuk klan dan sekte. Kepala klan dan sesepuh hanyalah kekuatan di permukaan, sedangkan yang terkuat akan selalu memiliki gelar aneh, seperti sesepuh terhormat, pelindung terhormat atau pelindung hebat. Di sisi lain, perkiraan yang terkuat di daerah yang lebih rendah mungkin melenceng, tetapi King Sui percaya bahwa dia dapat menekan siapapun. Satu-satunya masalah adalah bahwa kekuatan Qi yang tidak cukup untuk memungkinkan klan Qi bertahan hidup. Bahkan jika King Sui memberikan bantuan, dia tidak akan bisa memulihkan Qi klan. Oleh karena itu, Qi yang mulai mengumpulkan mantan anggota klan Qi atas perintah King Sui, meskipun butuh waktu bagi mereka untuk berkumpul. Luka pasangan Qi yang telah sembuh total dalam 3 bulan terakhir. Kekuatan mereka mencapai 1,2 triliun dao, jumlah yang benar-benar mengerikan. Beberapa dari klan Qi sudah berkumpul, termasuk 2 kerabat langsung Qi yang, paman ketiga dan saudara keenamnya. Secara kasar berjumlah 30, sisanya adalah pelindung dan tetua. Mereka adalah bagian dari kekuatan utama klan Qi saat itu. Secara alami tidak ada masalah dengan perumahan karena mereka dan pihak King Sui mulai bersahabat. Semua orang memanggil paman ketiga Qi yang, paman ketiga Qi. Dia sangat kuat di 900 miliar tao, sementara saudara keenam Qi yang Qi Lu kira-kira setara dengan Hao Tian. Sisanya antara 200 hingga 500 miliar tao. Ini bukan kekuatan yang sangat kuat, tidak mampu menahan Qi klan di masa lalu. Tetapi pesta King Sui masih menunggu, mengulurkan harapan agar lebih banyak orang kembali sebelum secara resmi membangun kembali klan Qi. King Sui juga mulai menganalisis masalah tersebut. Ada banyak hal di luar apa yang terlihat. Selain itu, dia masih perlu memikirkan beberapa taktik pertempuran. Meskipun King Sui memang tidak perlu takut apapun, orang-orang di sekitarnya mungkin akan berada dalam bahaya besar jika musuh menyerah begitu saja untuk menyerangnya. Pada saat itu, dia mungkin menghadapi ahli yang lebih kuat dari Qi Yang, dan dalam hal ini, mereka pasti bisa membunuh teman King Sui.
Dia harus mempertimbangkan pilihannya secara mendalam. Hal-hal seperti ini membutuhkan jumlah yang lebih banyak. Angka adalah indikasi. Pada level yang sama, seseorang tidak bisa mengatasi banyak, jadi semakin besar angkanya semakin baik. King Sui awalnya ingin mengadakan pesta kecil, tetapi pemikiran ini terlalu sederhana. Dia harus mendukung klan Qi agar warisan mereka benar-benar berkembang. Klan Qi di masa lalu tidak memiliki jumlah yang besar, tapi itu bukanlah klan kecil. Generasi Qi Yang dan generasi di atasnya memiliki banyak keturunan, tetapi hanya 2 yang kembali, dengan nasib sisanya masih belum diketahui. Sejak kejadian sebelumnya, Buklan telah menjadi tenang, dan King Sui hampir sepenuhnya melupakan mereka. Sekarang yang harus dia lakukan hanyalah memperkuat klan Qi dan mengabulkan keinginan Qiao dan Qi Feng. Ini juga merupakan basis operasi yang baik di 9 domain. Dia berjalan ke halaman belakang dan melihat Shen Huang berdiri di dekat kolam, mengamati ikan. Beberapa hari ini, Bei Huang Fan dan Shen Huang terus-menerus berada di sisinya, tetapi dia menyadari bahwa keintimannya dengan kedua wanita itu tidak membaik. Sebaliknya, keduanya sepertinya tidak bisa dipisahkan. Dan meskipun King Sui memiliki wajah yang tebal, dia mendapati dirinya tidak dapat mencoba dan menggoda mereka berdua pada saat yang bersamaan. King Sui berjalan, tersenyum di wajahnya. Shen Huang mengangkat kepalanya dan memperhatikannya. "Untuk apa kau tersenyum jahat? Hei, bagaimana saya bisa tidak bahagia bertemu dengan wanita cantik seperti itu?" King Sui berjalan dan memegang tangannya yang halus. "Jangan mendekat, kamu tidak diperbolehkan melakukan apapun yang licik," ucap Shen Huang panik. Terkadang, hal nakal ini terlalu berani. Sejak saat itu ketika King Sui memijatnya dan situasinya meningkat, dia selalu menghindari pertemuan serupa sambil menenangkan jantungnya yang berdetak kencang. Dia takut King Sui akan mengambil langkah lain. Dia sangat pandai dalam hal itu, dan tidak butuh waktu lama untuk kemampuannya menendang. Bahkan dia takut dia tidak bisa melawannya, jadi dia berbicara terlebih dahulu. Sebenarnya, dia agak menantikan kebahagiaan di luar tubuh, tetapi dia juga panik dan takut bahwa dia akan menjadi wanita yang tidak senonoh. Dia tahu bahwa dia tidak akan menjadi tidak senonoh, tetapi dia tidak ingin dipandang rendah oleh King Sui sedemikian rupa sehingga dia tidak akan terus menyukainya. Dia sudah memiliki firasat tentang motif King Sui. Dia pandai membaca dan mengendalikan hati, dan dia bisa melihat dengan jelas ketika orang lain mungkin memiliki pikiran yang berbahaya terhadapnya. "Nona, apa kamu tahu gadis seperti apa yang disukai pria?" tanya King Sui tersenyum. Dia tidak membiarkan dirinya membayangkan apapun tentangnya. Ini mencegahnya membaca pikirannya. "Saya tidak tahu." Shen Huang tahu bahwa King Sui tidak memiliki hal baik untuk dikatakan, tetapi masih bermain bersamanya. Pria biasanya lebih suka gadis seperti Dewi, dan kamu kebetulan Dewi." "Apa itu Dewi?" "Itu adalah orang yang bisa bekerja di aula, memasak di dapur, dan naik ke tempat tidur. Saat berada di luar kamar tidur, dia bermartabat dan mulia, anggun dan sadar akan tindakannya. Tapi di tempat tidur, dia lembut dan mempesona. Aku tahu kamu tidak punya hal baik untuk dikatakan." Shen Huang ditarik lebih dekat oleh tangannya sementara dia dengan marah memelototinya. Selain menggoda, dia tidak tahu harus berbuat apa lagi. Matanya yang menawan seterang bintang, dan hanya King Sui yang bisa melihat pesona samar di matanya. Dia menariknya ke pelukannya tanpa berpikir. "Nona, aku menyadari bahwa aku semakin mencintaimu." King Sui masih belum terbiasa mengucapkan kata-kata seperti ini, tetapi menyimpannya juga terasa tidak wajar. "Seberapa besar cintamu padaku?" Sepertinya Shen Huang menangkap perasaan King Sui. Dia diam dan dengan hangat tersenyum padanya. Keduanya sangat dekat, bahkan tidak terpisah satu kaki pun. King Sui bisa merasakan hembusan lembut Shen Huang, nafas segar seperti anggrek, memberinya kenyamanan yang tidak bisa dijelaskan. "Jika aku kehilanganmu, aku akan menjadi gila," kata King Sui. "Itu bukanlah cinta, itulah sifat posesif." "Tidak,
Aku sudah mengenalmu begitu lama, dan aku menahan diri. Apakah kamu tidak merasakannya? Selama kamu ada di sisiku, aku akan menahannya dan bahagia. King Sui tersenyum hangat. Bukankah sulit untuk bertahan? Shen Huang menunduk dan berbicara dengan lembut. Tidak apa-apa setelah terbiasa, kata King Sui dengan sungguh-sungguh. Shen Huang menempel di leher King Sui, dan dia memeluknya erat, merasakan sesuatu yang keras di sana, didukung oleh pinggangnya yang lembut. Seluruh tubuhnya menjadi lembut saat dia berbisik ke telinganya, apakah ini lebih nyaman? Pada saat ini, King Sui merasakan kenikmatan di luar tubuh, bukan rangsangan pada tubuhnya tetapi melalui gerakan dan bahasa tubuh Shen Huang. Serangan semacam ini terhadap indranya sangat mematikan. King Sui benar-benar merasa jauh lebih nyaman, tetapi pembengkakan bertahap di sana hanya bisa menjadi lebih besar. Dia memegang tangan Shen Huang sebelum salah satu tangannya meluncur ke bokong yang menonjol dan bundar sempurna itu. Mereka lembut dan tegas serta halus dan bulat di bawah pakaian. Tubuh Shen Huang bergetar, tetapi dia tidak memberontak. Ketika tangan King Sui membelai bola bulat sempurna, dia secara alami menggunakan pukulan yang sangat lembut. Tapi tidak lama kemudian, tubuh halus di pelukannya dengan kuat bergerak beberapa kali. Gelombang kelembaban menyebabkan bahkan pakaian King Sui ternoda. Lesung pipitnya yang indah seperti bunga yang mekar, tetapi pada saat itu, dia tidak berani melihat King Sui. Dia baru saja mengalami kesenangan sesaat seolah-olah dia sedang melayang di awan. Saya ingin mengganti pakaian saya, Shen Huang dengan malu-malu bergumam. King Sui tersenyum, membawanya ke pintu kamarnya. Shen Huang menggigit bibirnya dalam kontemplasi, sebelum menarik King Sui ke kamarnya dan segera mengunci pintu. Apa yang ingin kamu lakukan? Aku akan memimpinmu, ucap King Sui menyilangkan lengannya di depan dada. Kamu bisa memutuskan. Shen Huang mendorong King Sui ke bawah di tempat tidurnya dengan wajah memerah. Kudengar kamu bisa turun dengan tangan, aku bisa membantumu dengan tanganku. King Sui tertawa, memeluknya dengan ringan sambil berkata, tidak perlu merasa malu. Aku tidak malu, aku hanya seperti ini denganmu. Shen Huang perlahan melepas pakaian King Sui. King Sui sangat tersentuh dan juga merasakan pencapaian yang luar biasa. Memiliki istri yang begitu berbudi luhur akan menjadi impian setiap suami. Melihat benda King Sui berdiri tegak, Shen Huang terkejut. Warnanya ungu seperti naga, sedikit jelek tapi sangat mengesankan. Wajahnya memerah, dan dia tidak berani melihat King Sui. Sebaliknya, dia menggigit bibirnya dan mengulurkan tangan untuk memegangnya. Itu panas dan sedikit berdebar-debar. King Sui bernapas dengan nyaman. Melihat tangan kecil itu bergerak, kenyamanan mulai menyebar ke seluruh tubuhnya. Ketika Bei Huang Fan melihat King Sui dan Shen Huang, dia jelas terpana. Wajah Shen Huang semuanya merah. Meskipun dia tidak sepenuhnya sadar akan dunia luar, dia sendiri telah dipijat oleh King Sui sebelumnya. Begitu dia melihat Shen Huang, dia tertawa, apakah kamu memakannya? Apa yang gadis bodoh ini katakan? Wajah Shen Huang menjadi lebih merah. Saya mengerti, Anda telah. Kedua tangannya, kata Bei Huang Fan, penuh pengertian. Keduanya berbicara tentang topik pijatan King Sui secara pribadi. Saya tidak bisa memilih yang satu dari yang lain. Kipas kecil, biarkan pintumu terbuka malam ini, King Sui tertawa. Bermimpilah, Bei Huang Fan dengan marah berseru. Jika aku bermimpi lebih besar dan berpikir secara menyeluruh di malam hari, apa yang harus aku mulai pikirkan? King Sui memandang Bei Huang Fan, kedua matanya mengarah ke dadanya yang berdada. Cukup, berhenti bicara, aku punya masalah yang pantas untuk didiskusikan. Bei Huang Fan tidak bisa mentolerir tatapan King Sui. Apakah ada hal lain yang lebih pantas daripada aku memikirkanmu? King Sui mendecakkan lidahnya. Shen Huang berdiri di samping sambil cekikikan sebelum melihat Bei Huang Fan yang tak berdaya dan berkata, apakah ini tentang daerah 8 Desolates? Mehaem, sekarang orang-orang di daerah 8 Desolates sudah tahu bahwa klan Qi ada di sini.
Saya khawatir tidak butuh waktu lama bagi orang-orang itu untuk datang ke sini untuk membungkam semua orang, kata Bei Huang Fan pelan, menceritakan apa yang telah terjadi. Tidak masalah, mereka bisa datang ke sini semau mereka. Jika mereka tidak datang, kami masih harus mencari mereka. Mereka bisa datang untuk membunuh dan membungkam siapapun yang mereka inginkan. Kami hanya harus menjamin bahwa jika mereka datang, mereka tidak akan selamat, kata King Sui dengan riang. Jangan lalai. Bahkan jika Anda memiliki kepercayaan diri, Anda tetap harus berhati-hati, Bei Huang Fan memperingatkan King Sui. Untuk berjaga-jaga, kalian berdua melanjutkan langkah kita selanjutnya yang direncanakan. Setelah sekian lama, saya juga ingin melihat seberapa banyak yang telah kalian pelajari, King Sui berpikir sejenak sebelum tersenyum. Kedua wanita itu menganggukkan kepala dan pergi. Melihat sosok mereka yang lincah dan anggun, dia hampir tidak bisa menahan diri dan segera memikirkan sesi sebelumnya, ketika Shen Huang dengan lincah menggosok tangannya. Saat ini, King Sui secara alami menyaksikan kedua wanita itu menyiapkan formasi. Untuk sementara ini adalah tempat tinggal, dan wajar saja King Sui ingin membuatnya aman. Setidaknya, setelah kembali dan beristirahat, seseorang akan merasa aman. Formasi yang didirikan oleh kedua wanita itu adalah formasi 9 istana 8 trigram. Meskipun ini adalah formasi yang rumit dengan banyak variasi berbeda, kedua wanita itu pintar. Jika waktu mengizinkan mereka secara alami dapat mempelajari formasi 9 istana 8 trigram, serta formasi 1 asal. Formasi 1 asal adalah jenis formasi yang dapat digunakan seseorang yang meminjam energi dari lingkungan atau bahkan musuh. Formasi 9 istana 8 trigram adalah kombinasi dari formasi perangkap, pertahanan, dan kematian. Itu bisa disesuaikan dengan setiap situasi. Formasi 9 istana 8 trigram, yang telah dibentuk oleh dua wanita, sangat standar seolah-olah itu berasal dari buku. King Sui cukup puas. Meski kurang dalam hal kreativitas, namun tetap layak. Bagaimanapun, formasi 9 istana 8 trigram sulit bahkan di antara repertoar formasi yang luas, tentu saja ketika diatur dengan benar. Orang-orang seperti Hao Tian, dewa pertempuran Raja Binatang, dan dewa pertempuran kekuatan perkasa hampir tidak memiliki pemahaman tentang formasi. Namun, dalam keadaan ini, King Sui mungkin juga membiarkan mereka mempelajari formasi. Formasi terlalu serbaguna. Mereka dianggap teknik ilahi di dunia ini, dan master formasi adalah kebutuhan di klan utama manapun, mirip dengan pelindung ilahi. Master formasi, kemanapun mereka pergi, adalah eksistensi terhormat. Lagi pula, jika master formasi berubah menjadi pemberontak, dengan kemampuan mereka mungkin menjebak dan membunuh seluruh klan. Formasi yang dibuat oleh kedua wanita itu tidak banyak yang bisa dimodifikasi. Bahan yang mereka gunakan juga layak, dan dengan demikian, kekuatan formasi ini masih cukup besar. Selain itu, batu mata formasi King Sui tidak hanya meningkatkan kekuatan formasi yang telah dia siapkan. Selama dia ada di sana, kekuatan formasi yang dibutuhkan akan meningkat. Karenanya, formasi kedua wanita itu ditingkatkan beberapa kali. Hao Tian memandang kedua wanita itu dengan iri dan kemudian melihat King Sui. Dia berkata, apalagi yang kamu tahu persis. Sepanjang jalan, Hao Tian secara alami melihat banyak kemampuan King Sui. Dan inilah bagaimana dia tahu bahwa formasi kedua wanita itu diajarkan oleh King Sui. Kultivasi King Sui kuat, dan dia memiliki keterampilan medis yang hebat. Dia bisa membantu seseorang meningkatkan kemampuannya, menghilangkan cacat yang memalukan, dan bahkan membuat makanan yang enak. Dia punya anggur berkualitas tinggi, tahu poison arts. Dia juga tahu bagaimana cara menjemput gadis. Ziye berkata dengan serius. Hao Tian menanggapi dengan serius, saya tahu, seseorang seperti dia sebenarnya tidak tahu tentang seni merayu. Gadis-gadis itu yang terpesona oleh wajahnya. Jika dia benar-benar tahu cara mengambilnya,
jumlah wanita di sisinya mungkin akan lebih banyak daripada hanya 4. Yang lain hanya tersenyum tapi tidak mengatakan apapun. King Sui melambaikan tangannya dan bergumam, "Karena kamu punya banyak waktu, mengapa kamu tidak berlatih saja?" Pada hari kedua, hampir 20 orang datang. Mereka dipimpin oleh seorang lelaki tua. Dia tampak cakap dan lelah bepergian. Setelah melihat lelaki tua itu, mata Ci yang menjadi lembab, dan dia berseru, "Paman kelima." "Haha, bagus, Ci klan belum punah. Yanger, sekarang setelah kamu pulih, klan Ci memiliki harapan untuk bangkit kembali." Orang tua itu berseru dengan gembira. Segera setelah itu, seorang wanita datang ke hadapan Ci Yang. Meski berjalan dengan takut-takut, dia langsung dipeluk olehnya. Kegembiraan terpancar dari wajah mereka. "Saudara, Ci Jing." Wanita ini adalah saudara kembar Ci Yang. Mereka telah berpisah selama 10 tahun, dan karenanya, reuni mereka secara alami menyenangkan. Istri Ci Yang maju untuk memeluk wanita itu. Di masa lalu, hubungan mereka sedekat saudara perempuan, dan bersatu kembali pada saat ini membawa banyak hal untuk dikatakan dan nostalgia. Setelah beberapa saat, Ci Yang memperkenalkan King Sui kepada semua orang. Bersambung, sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga kalian semua terhibur. Terima kasih, bye-bye.